Al-Quran dan Sunnah apa tidak? Itu satu. Yang kedua, silsilahnya tersambung apa tidak ke Rasulullah, sanadnya. Ya, dia mengajarkan tarekat yang diajarkan itu bersanad sambung ke Rasulullah apa tidak? Jangan sampai seperti semalam bapak-bapak takin zikir itu ijazah pengamalan. Hal ata 'alal insani hinun lalai zikir saja, malah membenci orang yang berzikir. Ya. Yang mau begitu silahkan, kita tidak perlu paksakan dan tidak boleh kita paksakan. Tetapi untuk diri kita, ya, kita perlu mengikuti ajaran yang memang hak begitu, baik yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW maupun yang disampaikan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nggak usah terlalu keras nih kelompoknya. Oleh karena itu kita tidak boleh terpengaruh, ya, tidak boleh terpengaruh oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan zikir. Ya, itu yang pertama, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita ini, bahwa zikir ini merupakan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu hak, ya. Adapun orang yang nggak mau, ya silakan saja. Jangankan zikir, yang nggak percaya sama Tuhan aja banyak. Nah, karena itu kita tidak perlu terpengaruh. Ya. Nah, kemudian ada orang yang lalai zikir ini, ya kadang-kadang itu bukan hanya tidak mau berzikir, tapi lebih parah lagi itu melarang orang berzikir. Ya. Ini sudah sering terjadi, Bapak Ibu, ya. Dulu ada jamaah kita cerita dengan saya bahwa di satu tempat mereka atau di masjid mereka selalu melaksanakan zikir sesudah salat subuh, mereka khataman, mereka zikir. Tapi ada dua orang yang sangat benci dengan zikir itu. Sehingga puncaknya itu mereka sedang zikir, pintu masjid dibanting sampai pecah. Nah, mereka cerita dengan saya bagaimana kita menyikapi. Saya bilang, serahkan saja sama Allah, jangan dilawan. Sebab zikir ini bukan punya kita, zikir ini punya Allah. Kita hanya pengamal saja. Kalau orang tidak senang sama zikir, itu sama saja tidak senang sama Allah. Kan ada hadisnya, alamatu hubbillah hubbi zikrillah, wa alamatu ghadbillah ghadbi zikrillah. Tanda orang cinta kepada Allah senang berzikir. Tanda orang benci kepada Allah benci sama zikir. Jadi kalau mereka sudah nggak senang dengan zikir, itu sama dengan nggak senang sama Allah. Ya udah, nanti Allah yang membalas, Allah yang menegur. Kita tidak perlu untuk melawan. Serahkan aja sama Allah. Apalagi di kata mutiara di TKN Suryalaya sudah menjadi pakaian para ikhwan. Sayangi orang yang membenci kepadamu. Nah, ini pakaian. Jangan pernah kita membenci orang lain. Orang lain benci sama kita, tapi bagaimana kita supaya menaruh sayang dengan mereka. Kalau filsafatnya Buya Amran Wali Al-Khalidi dari Aceh, beliau punya filsafat, nadanya sama, pengertian sama, tapi istilah yang berbeda.
Kalau di abah sepuh, sayangi orang yang membenci kepadamu. Kalau di Buya Amron, tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Nah, ini ya arahnya sama. Tahan disakiti, tahan tidak menyakiti. Nah, biarin aja, saya bilang berdoa aja sama Allah. Coba diintensifkan amaliyah maulubun. Rabbi inni maulubun fantasir sampai selesai. Coba diriadhahkan selama 40 hari, saudara. Setiap malamnya 41 selama 40 malam. Nah, minta kepada Allah supaya diberi petunjuk yang terbaik. Ada mereka benci sama zikir, jangan dilawan. Nah, mereka amalkanlah, ya, minta kepada Allah supaya diberi petunjuk yang terbaik. Baru 1 minggu ngamalkan itu, nah, itu dalalahnya, gitu ya. Jadi yang bersangkutan pagi itu kejadian, dia biar pintu dibanting. Mereka lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya benci benar dengan zikir itu, sampai pintu masjid dibanting pecah. Nah, tapi kena kita sarankan jangan dilawan, biarin aja, minta sama Allah supaya diberi petunjuk. Nah, pulang dari masjid, mengantarkan anaknya sekolah. Anaknya masuk sekolah, dia pulang pakai motor. Begitu pulang, lewat bypass, ditabrak sama mobil, langsung meninggal di tempat. Nah, selesai satu. Besok pagi nggak ada lagi yang ngoceh-ngoceh itu. Nah, jadi itu, jadi saya bilang, ya kalau orang benci sama zikir, nggak usah dilawan. Karena zikir bukan punya kita, zikir punya Allah. Nah, kita cuma pengamal saja. Tugas kita menyampaikan, ya. Wa ma 'alaina illal bala'ul mubin. Tugas kami menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Mau menerima atau tidak itu Allah yang menentukan. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun yang kau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, udah sampaikan saja. Kalau berhasil, mau orang ikuti ajakan kita, itu bukan keberhasilan kita, tapi karena Allah beri petunjuk kepada mereka. Kalau gagal, kita ajak mereka nggak mau, itu bukan kegagalan kita, tapi Allah belum mengizinkan kepada mereka. Ya sudah. Jadi berhasil pun kita tidak sombong, gagal pun tidak frustasi. Karena bukan usaha kita, ya keberhasilan itu, tetapi karena Allah yang kasih petunjuk. Kalau gagal, bukan kegagalan kita, tapi Allah belum mengizinkan. Sudah. Jadi sampaikan saja, ya, wa ma 'alaina illal bala'ul mubin. Itu satu. Yang kedua, ada orang sudah mulai tertarik dengan zikir. Nah, ini orang sudah mulai tertarik, sudah mulai belajar zikir, sudah mulailah dia mengamalkan zikir, ya. Cuman kadang-kadang masih zikir lalai. Kalau yang pertama tadi lalai zikir, kalau yang kedua ini zikir lalai. Sudah mau ikut zikir, ya, sudah mau dia zikir la ilaha illallah, sudah ikut khatamah, selesai sholat dia sudah mulai berzikir, alhamdulillah. Cuman masih zikir lalai. Nah, kalau zikir lalai ini artinya lisannya berzikir, cuman hatinya enggak ingat Allah. Nah, dia rajin berzikir, yang diingatnya kredit macet. Nah, dia rajin berzikir, kena utang enggak kebayar. Dia rajin zikir supaya jabatan naik. Nah, dia enggak ingat Allah enggak. Ini orang yang zikir lalai. Nah, lisannya sudah berzikir, tapi hatinya masih lalai. Ya.
Dia zikir supaya apa? Supaya jabatan naik, supaya dagang laris, supaya bisa bayar utang, kata. Hari masih zikir lalai. Nah, kita jangan sampai ya termasuk golongan seperti itu, kata ya. Nah, makanya setiap kita mengawali zikir selalu kita ucapkan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Jadi kita beribadah itu relnya itu, Pak, ya. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, relnya dua ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Bukan hanya zikir dengan kalimah la ilaha illallah saja, bukan. Ya, mau salat kita ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Puasa kita lakukan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Haji kita lakukan ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Jadi ini ibadat rel dalam beribadah, ya. Kalau ibarat kereta api, kalau lepas dari rel tergelincir, Pak. Ya. Nah, begitu juga kita dalam beribadah ini. Jangan sampai lepas dari rel. Jadi kita zikir bukan supaya duitnya banyak, kita zikir bukan supaya dagangnya laris, zikir bukan supaya jabatan naik, enggak, ya. Kalaupun itu diberi Allah, itu hanya rahmat, kembang-kembang dalam perjalanan menuju Allah, tapi bukan tujuan, ya. Nah, itu yang kedua, dia orang yang zikir lalai, tapi sudah lumayan. Kalau yang tadi orang lalai zikir, nggak mau zikir, nah sekarang sudah menjadi zikir lalai. Lisannya sudah berzikir, tapi hati masih lalai. Belum sepenuhnya kepada Allah. Nah ini orang seperti ini masih labil kan. Nah, nanti kalau apa yang diharapkannya tidak kunjung dapat, nah akhirnya berhenti. Sebab orang berzikir ini ibarat berjalan menuju Allah, ya. Orang menempuh perjalanan itu, ya, hambatannya 3. Nah, ini yang sering saya sampaikan, hambatan perjalanan menuju Allah itu 3. BBM, bimbang, bosan, males. Nah, kalau sudah kena BBM, udah gugurlah itu. Bimbang. Nah, kenapa terjadi kebimbangan? Karena belum paham. Awal mulanya menggebu-gebu mau zikir. Beberapa waktu kemudian ketemu ustaz. Misalnya, ini contoh, Bapak belajar zikir ya? Iya. Belajar tarekat? Iya. Oh jangan, gila kamu nanti. Ya berhenti ya. Nah, awalnya mulai menggebu-gebu. Ada yang menyampaikan gila, nggak ada dasarnya, nggak ada hadisnya. Karena kita belum paham, akhirnya kita pun terpancing. Ujung-ujungnya kita berhenti berzikir. Hati orang bimbang, ya. Maka untuk menghilangkan kebimbangan itu kita perlu pelajari. Bertanyalah kepada mereka yang ahlinya. Jangan pernah bertanya kepada orang yang bukan ahlinya. Tidak semua orang, Pak, ahlinya itu, walaupun dia bertitel doktor, profesor sekalipun, belum tentu dia ahlinya. Nah, kita jangan terpengaruh dengan aksesoris. Zaman sekarang kan banyak orang terpengaruh aksesoris, Pak. Contohnya, ya deh, hebat gurunya, penceramahnya profesor doktor. Ya. Lalu yang diberikan materinya apa? Pelajaran tasawuf. Ya. Profesornya profesor apa dulu? Profesornya bahasa Indonesia rupanya. Ya. Atau profesornya biologi, atau profesornya ilmu fikih. Mana tahu dia tasawuf, walaupun profesor. Nah sekarang ini kadang-kadang kan menjadi satu kebanggaan, ustadznya profesor doktor, yang dikaji apa? Ilmu tasawuf. Emangnya profesornya profesor dari mana? Dia ilmu fikih, yang nggak nyambung, Pak. Kalau dalam urusan agama, saya pikir tidak penting dengan aksesoris.
alangkah banyaknya para ulama yang tidak punya titel. Yang ngajar tasawuf itu Pak, banyak betul yang tidak pernah kuliah. Bahkan ya di Lampung ini insya Allah ada, mungkin banyak ya, yang sembunyi di alam terang. Nah ini orang-orang tasawuf Pak. Orang-orang tasawuf itu banyak yang sembunyi di alam terang. Mereka tidak mau dikenal, ya. Jadi kalau orang yang belum mengenalnya nggak akan menyangka kalau dia seorang ulama. Dia nggak pernah pakai jubah, nggak pernah pakai surban, nggak pernah pakai igal, nggak pernah memelihara jenggot, enggak, biasa-biasa aja. Ya, kalau orang nggak paham, ya, nggak mengenal dia, nggak akan nyangka dia sebagai seorang ulama. Saya mengalami yang begitu Pak. Jadi ceritanya beberapa tahun yang lalu ya, saya masih ada beberapa kejadian lah. Pertama kejadiannya waktu di Gunung Sulah. Jadi anak-anak ngomong ke saya, ayah katanya nanti kalau ada tukang sol lewat, tolong nanti dipanggil, ada nih sendal sepatu mau disol. Oh ya nak, saya bilang. Ya saya duduklah di teras rumah di Gunung Sulah. Enggak lama sudah itu lewat tukang sol. Ya, orangnya tinggi, agak kurus, pakai topi pandan yang lebar itu sambil mikul alat solnya. Pak, saya bilang tolong ini ada sepatu yang mau disol. Oh ya katanya. Nah, langsung dia masuk ke halaman rumah, langsung ditaruhnya. Saya sibuk mengeluarkan sepatu sama sendal yang mau disol. Begitu sudah numpuk, dia sudah duduk, langsung dikerjakan. Dia nggak nanya berapa upahnya, saya juga nggak nanya berapa upahnya. Udah langsung dikerjakan. Pikiran saya, ya sudahlah, nanti kalau sudah selesai baru ditanya ongkosnya. Ya, saya duduklah di depan dia itu untuk memperhatikan dia ngesol. Begitu saya duduk, gitu ya, langsung dia ngomong, Pak Ustadz sering ceramah ya katanya. Saya bilang ya kalau dibutuhkan oleh umat, saya bilang. Teruskan Pak Ustadz katanya, umat membutuhkan kata dia. Sebagai bahan ya, tambahan bahan bagi Ustadz katanya. Nah coba perhatikan, mengapa Al-Quran itu diawali dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas? Kenapa di tengah-tengahnya ada wal yatalattaf? Apa hubungan ya Al-Fatihah dengan An-Nas dan wal yatalattaf? Atau yang kedua, apa fungsi daripada surah Yasin? Kata beliau, saya diam aja mendengar dia bercerita. Coba Bapak hubungkan ayat nomor sekian surat itu bunyinya ini, bandingkan atau hubungkan dengan ayat nomor sekian surat nomor sekian bunyinya ini. Dia sendiri yang membacanya Pak. Jadi dibolak-balik sama dia. Saya diam aja mendengarnya itu. Nah, sampai dia cerita sejarah dua kalimat syahadat, mulai dari alam lahut sampai ke alam nasut. Ya, mulai dari tajalli zat kepada sifat. Waduh, saya bilang, saya pikir dalam hati saya, ini bukan sembarang orang nih, bukan tukang sol biasa nih. Nah, saya diam aja mendengar dia cerita. Saya belajar akhirnya dengan dia. Saya tanya, Bapak tinggal di mana? Saya bilang, oh saya tinggal di Koga, katanya, pasar Koga. Koganya di mana? Saya bilang, oh masuk ke dalam Pak, katanya. Kalaupun dicari nggak akan ketemu, katanya. Nyatanya benar, sampai saya sekarang nggak ketemu lagi Pak. Nah, siapa orang semacam ini? Nah, ini yang saya katakan sembunyi di alam terang. Jadi kalau belajar tasawuf ya, khususnya jangan melihat aksesoris. Oh dia pakai surban, dia pakai igal, pakai jubah, belum tentu loh. Ya. Di zaman sekarang ya, saya ceritakan tadi banyak yang sembunyi di alam terang. Nggak mau orang lain terkenal.
Ya, makanya kata Rasul, berbahagialah orang yang tidak dikenal di bumi tapi masyhur di langit. Nah, udah orang seperti itu. Di bumi nggak banyak orang tahu, tapi di langit malaikat tahu semua. Masya Allah. Itu satu kejadiannya di Suryalaya. Saya cerita ini membuktikan artinya banyak ulama-ulama tasawuf yang sembunyi di alam terang. Maksud saya jangan terpengaruh dengan aksesoris. Mentang-mentang dia sekolah di luar negeri sekian tahun di Arab Saudi pasti bahasa Arab, nggak usah. Kalau sudah belajar tasawuf, ya. Lihat ya, musul enggak kita ke Allah ya. Saya waktu masih di Suryalaya dulu, jadi sudah sholat asar, ya saya duduklah di depan rumah Abah. Ya, duduk ya sambil nunggu maghrib. Waktu sudah jam 5 lewat. Ya. Tiba-tiba datang seorang bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bilang, saya sendiri dari Lampung. Iya Pak, dari Lampung. Pak, pegang teguh yang Bapak pakai itu, jangan dilepas. Yang mana Pak Zikir Hafi? Bukan, yang Bapak pakai itu pegang teguh, jangan dilepas. Ya. Pegang teguh itu. Satu, yang kedua jangan batal wudhu. Itu dua saran itu deh. Ada. Jadi saran dia sama saya itu pegang teguh apa yang sudah Bapak pakai itu dan jangan batal wudhu. Oh ya Pak, makasih saya bilang. Ya. Bapak dari mana? Saya dari Jawa Timur katanya. Kapan pulang Pak? Saya bilang. Ini mau berangkat katanya. Pakai mobil? Enggak, jalan kaki katanya. Nah, ke jalan Jawa Timur jalan kaki. Ini sudah jam 5, ada. Ya. Jalan kaki gimana Pak? Ini jalan. Ya nanti juga mau maghrib di Sunan Ampel katanya. Nah, maghrib di Sunan Ampel. Sudah jam 5 sore masih di Suryalaya. Mikir saya, orang ini enggak sembarang orang ini. Saya lihat orangnya teh. Oh ya Pak, doakan saya mudah-mudahan bisa kuat. Saya bilang memegang teguh, insya Allah katanya. Pegang teguh yang sudah kamu pakai itu katanya. Jangan dilepas-lepas katanya. Nah, langsung dia salaman. Permisi, saya mau berangkat. Dia salaman dengan saya lihat aja dia. Pas lewat gerbang rumah Abah itu, saya lihat hilang orang itu. Saya kejar, saya cari enggak ketemu lagi, Pak. Siapa orang itu? Wallahu a'lam. Nah, ini yang saya maksudkan, ya, jangan pernah terpengaruh dan aksesoris. Ya. Kalau kita mau belajar tarekat atau belajar tasawuf itu, yang pertama harus diperhatikan ajarannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah apa tidak. Itu satu. Yang kedua, silsilahnya tersambung apa tidak ke Rasulullah, sanadnya. Ya, dia mengajarkan tarekat yang diajarkan itu bersanad sambung ke Rasulullah apa tidak. Jangan sampai seperti semalam bapak-bapak takin zikir itu ijazah pengamalan. Jadi bapak-bapak hanya mendapat izin untuk mengamalkan, tapi tidak boleh mengajarkan. Walau kepada istri sendiri, walau kepada anak sendiri. Nah, jangan sampai nanti pulang ke rumah cerita sama istrinya, oh begini loh Bu cara berzikir itu yang kami pelajari di Lampung. Tidak boleh Pak. Ya dah. Karena itu pengamalan pribadi. Ya dah. Itu namanya ijazah pengamalan, bukan ijazah pengajaran. Kalau ijazah pengajaran dikasihkan langsung amaliyah zikirnya. Kemudian selain kita zikir lalai, jangan sampai. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan zikir ingat hati ke Allah. Nah, ini sudah mulai bersih, ya. Zikir yang ingat hati kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan ingat sesuatu yang tidak kita kenal? Nah, coba misalnya bapak-bapak yang dari Palembang, ya, sekarang di Lampung, ya.
Ingat rumahnya di Palembang? Bisa. Kenapa? Karena udah tahu. Pejamin mata seolah melihat rumahnya di Palembang bisa. Ya, yang di Jawa juga begitu. Kita berada di Lampung, ingat orang tua kita di Jawa. Tahulah kita, karena udah kenal. Tapi coba ingat yang kita nggak kenal, nggak bisa. Maka kita perlu mengenal dulu, gitu ya. Nah, kalau yang disebut itu nama alif, lam, ha. Nah, disinilah kadang-kadang kita tidak khusyuk salatnya. Kenapa? Karena yang kita ingat nama, yang punya nama nggak diingat. Nah, nama itu sebutan, disebut Allah, tahulah kita siapa yang bernama Allah itu. Ini gelas, gelas kan nama. Tolong ambil gelas, berarti barang yang bernama gelas itu yang diambil, bukan nama gelas, bukan tulisan nama gelas, bukan. Gitu. Tapi begitu kita nyebut gelas, nah terbayang kita, tahulah kita mana yang disebut gelas. Meja, nah ini meja, meja itu nama. Begitu kita sebut meja, nah tahulah kita apa yang disebut meja itu namanya kita sudah mengenal, gitu ya. Nah, jadi itu Bapak. Jadi oleh karenanya orang zikir ingat hati ke Allah. Kalau sudah ingat hati ke Allah, ya insya Allah kita akan menjadi seperti ikan hidup di laut. Nah, kalau zikirnya sudah ingat ke Allah, akan menjadilah kita bak ikan hidup di laut. Bagaimana ikan hidup di laut? Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tapi tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Nah, kenapa Pak? Ikan hidup di air asin kok nggak asin? Nah, karena dia hidup. Coba kalau dia mati, semalam udah asin. Maka orang yang mau bikin ikan asin, nunggu mati dulu ikannya. Nah, kalau masih hidup nggak mau asinnya masuk. Nah, jadi artinya kalau ikannya hidup, dia tidak akan terkontaminasi dengan asinnya air laut. Nah, begitulah kita ini. Kalau hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini, Pak. Silakan jadi pejabat, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan jabatannya. Ya dah. Ya, jabatan untuk menjadi bahan atau menjadi alat mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sekali-kali rahmat Allah malah jadi laknat, saya bilang. Jadi rahmat Allah itu kalau kita pandai mensyukurinya, dia akan menjadi nikmat. Tapi kalau kita tidak pandai mensyukurinya, dia akan menjadi laknat. Umpama begini, mohon ampun kepada Allah. Ya, umpama dulu belum menjabat nggak pernah korupsi. Ya, ya. Allah kasihlah jabatan malah jadi koruptor jadinya. Nah, ini namanya nggak pandai mensyukuri rahmat Allah. Ya, nikmat Allah. Coba kalau dipandai mensyukuri, alhamdulillah dengan jabatan itu dia bisa mensejahterakan anak buahnya. Alhamdulillah dengan jabatan itu dia bisa menghambat kerusakan-kerusakan negerinya, bisa bikin aturan-aturan. Nah, kan karena tanda tangannya laku, Pak, ya kan? Makanya kalau ibadahnya pejabat itu beda dengan ibadahnya kita. Nah, kalau ibadahnya kita orang awam ini ya mungkin sholat sunat, tahajud itu ya, zikir itu ya. Nah, tapi itu yang kita bisa lakukan. Kalau pejabat ya ibadah istimewanya bukan itu, tanda tangannya itu loh. Nah, itu yang bisa laku. Karena orang lain tidak bisa membuat itu. Nah, dia bisa. Itu ibadah yang sangat berharga itu. Jadi jangan sampai tersia-siakan. Nah, begitu juga yang lainnya. Jadi kalau kita hati ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi ikan hidup di laut. Ya, walaupun kita jadi pejabat tidak akan jadi koruptor, kita jadi petani tidak akan menggeser batas, kita jadi pedagang tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Kenapa? Karena hatinya hidup dengan zikir.
Nah, makanya kalau rakyat Indonesia ini, apalagi pejabat-pejabatnya yang hatinya selalu zikir kepada Allah, insya Allah aman tentram Pak negara kita ini. Ya, dan. Tapi kenapa terjadi banyak musibah, banyak koruptor itu ya, banyak duit rakyat yang yang terambil oleh yang tidak berhak itu ya. Itu kenapa? Ya itu tadi, hatinya tidak hidup dengan zikir. Ya, makanya alhamdulillah ya Allah beri petunjuk kepada bapak-bapak kita yang sedang menjabat, banyak yang sudah ya melaksanakan amaliyah zikir. Mudah-mudahan apakah dia sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota, menteri, mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa menjalankan amanah dengan baik. Insya Allah itu akan menjadi bermanfaat buat dirinya, keluarganya, dan orang banyak. Nah, kita doakan mudah-mudahan bapak-bapak pejabat-pejabat kita senantiasa diberi kesehatan dan diberi petunjuk untuk menjalankan amanah itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu satu. Jadi kalau ikan hidup di laut, ya dia akan tidak terkontaminasi dengan asinnya air laut. Satu. Yang kedua, kenapa ikan asin itu, ikan yang sudah mati, kok bisa masuk asin? Nah, kalau tadi kenapa air asin nggak bisa masuk ke ikan? Karena ikannya hidup. Nah, sekarang kenapa asin kok bisa masuk kepada ikan yang sudah mati? Nah, apa hubungannya dengan kajian tasawuf? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, asin itu bisa masuk kepada ikan yang sudah mati. Kalau ikannya masih hidup, asin tidak akan bisa masuk. Ada ya. Nah, nunggu ikannya mati hidup. Nah, begitu juga kita. Baru kita bisa memahami ya mutu qabla anta mutu. Baru bisa kita memahami ya bahwa kita ini tiada, Allah lah yang ada, ketika kita sudah mematikan keakuan diri kita. Ya, matikan dulu keakuan diri kita, barulah Allah bisa kita pahami, kita yakini di dalam hati kita. Selagi kita masih merasakan ada, masih hidup di hati kita, oh aku ini ada, aku ini yang kuasa, aku ini yang melihat, aku ini yang berilmu, selama itu nggak akan bisa Pak, kita memahami Allah itu ya ada pada diri kita, karena masih terhambat. Nah, supaya bisa kita merasakan kehadiran Allah pada diri kita, yang disebut dengan zikir, hadir hati kepada Allah. Kalau tadi kan zikir ya hidup hati dengan Allah, ingat hati kepada Allah. Nah, sekarang tingkat berikutnya, orang zikir hadir hati kepada Allah. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan hadir hati kita ke Allah? Matikan dulu keakuan diri kita. Selagi kita masih merasa ada, itu terhambat. Makanya dalam istilah tasawuf, kalau kamu tiada, aku ada. Tapi kalau kamu yang ada, aku tiada. Nah, jadi kalau kau merasa ada, maka aku tiada. Kalau kau merasa tiada, nah aku yang ada. Ya, maka kalau dalam istilah lain, ya, apabila ghaib Muhammad, maka zahirlah Allah. Apabila zahir Muhammad, maka ghaiblah Allah. Jika kau ada, aku tiada. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Jadi supaya kita bisa merasakan hadirnya Allah di hati kita, matikan dulu keakuan diri kita. Jangan pernah merasa kita ini hidup, Pak. Yang hidup itu Allah. Jangan pernah merasa kita berilmu, yang berilmu itu Allah. Jangan pernah merasa kita ini kuasa, yang kuasa itu Allah. Matikan dulu keakuan diri kita. Makanya di dalam Al-Quran Allah perintahkan, ya, faqtulu anfusakum fataba alaikum. Bunuh dirimu dulu, baru taubatmu diterima. Itu taubat nasuha.
Di taubat nasuha itu bunuh dirimu dulu, baru taubat diterima. Nah, bunuh diri itu bukan diri kasar yang dibunuh, bunuh keakuan diri. Nah, keakuan kita itu hilangkan, baru bisa ya kehadiran Allah dalam hati kita itu. Ya, kita rasakan hadir hati kepada Allah. Nah, oleh karena itulah maka saya bilang tadi, asin itu baru masuk ketika ikannya mati. Nah, merasakan hadirnya Allah di hati kita ketika kita merasakan ketiadaan diri kita. Kalau masih merasa ada, kita hebat, kita berilmu, kita yang kuasa, kita yang kehendak, itu tertutup, Pak. Nah, makanya kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dulu dirimu sebelum kau mati. Matikan maksud di sini, matikan keakuan diri, bukan gantung leher pula nanti. Nah, jadi bukan jasadnya yang dimatikan, keakuan dirinya. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tingkatan yang berikutnya. Jadi orang zikir hadir hati kepada Allah. Nah, nanti naik lagi. Nah, setingkat lagi naiknya apa? Orang zikir merasa tidak berzikir. Nah, ya. Nah, kalau masih merasa kita berzikir, belum zikir, Pak. Nah, maaf kalau agak bingung dikit ini. Ya. Kalau masih kita berzikir, masih merasa kita berzikir, tanda belum zikir. Ya. Nah, kapan kita disebut sudah berzikir? Ketika sudah tidak lagi berzikir. Kenapa? Bagaimana mungkin kita katakan kita yang berzikir? Fasilitas yang kita pakai semuanya milik Allah. Kita tahu dengan Allah ilmunya Allah. Kita bisa melihat basarnya Allah. Kita bisa dengar samanya Allah. Kita punya kemauan iradatnya Allah, punya dia semua. Kita mau berzikir la ilaha illallah, yang menggerakkannya siapa? Allah. Kita punya fasilitas enggak untuk menggerakkan? Enggak punya. Kalau begitu bukan kamu yang zikir. Siapa yang zikir? Ya Allah itulah yang zikir. Az-zakir huwal mazkur. Yang mengingat, ya dia yang diingat itulah. Dia mengingat dirinya sendiri, ya dah. Tapi karena kita ini masih belajar, ya merasa kitalah yang berzikir, ya kitalah yang berbuat. Tapi di tingkat atas mereka yang sudah paham, dia tidak merasa dia yang berzikir, ya dah. Ya, maka disebutlah az-zakir wal mazkur. Yang mengingat ya dia yang diingat itulah, ya. Sama nanti yang lainnya, al-abid wal ma'bud. Yang nyembah itu ya yang dia yang disembah itulah. Kita nggak bisa menyembah nggak, ya dah. Semua fasilitas punya dia semua, ya dah. Maka disebut juga ya siapa yang sholat. Nah, ya kalau kita kan masih kita merasa kitalah yang sholat kan begitu kan. Tapi bagi mereka yang sudah sampai ke puncaknya, dia tidak merasa dia yang sholat. Nah, kalau masih merasa kita yang sholat, tanda belum sholat, Pak. Ya. Kapan kita sebenar-benar sholat? Ketika kita tidak merasa kita yang sholat. Nah, makanya ada istilah ulama hakikat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Ya. Tapi ini bahasa hakikat, jangan dipahami secara syariat. Kalau kamu sudah ma'rifat kepada Allah, kamu tidak boleh lagi sholat. Maksudnya, kalau kita sudah ma'rifat kepada Allah, tidak boleh kita mengaku kita yang sholat. Bukan tidak mengerjakan sholat. Sebelum kita ma'rifat kepada Allah, merasa kitalah yang sholat. Itu belum ma'rifat. Tapi begitu kita sudah ma'rifat kepada Allah, merasa kita tidak punya kemampuan untuk melaksanakan sholat. La haula wa la quwata illa billah. Nah, yang sholatnya dia itulah. Jadi dia al-abid wal ma'bud itu. Yang nyembah ya dia, yang disembah itulah. Nah, tapi untuk sampai ke tingkat itu tentu bertahap.
Ya, kita kaji dulu kajiannya, kita pahami, kita amalkan zikirnya. Allah yang memberi petunjuk. Guru hanya menyampaikan. Ya, makanya waktu Isra Mi'raj Nabi SAW begitu sampai di Sidratil Muntaha, apa kata Jibril? Muhammad, saya hanya bisa mengantar kamu sampai ke sini. Lah, apa enggak lanjut sama-sama menghadap Allah? Enggak bisa ya Muhammad. Ya, lewat dari sini hancur saya. Itu artinya guru menghantarkan murid ke depan pintu gerbang ma'rifat. Begitu sampai ke alam ma'rifat hanya sendirian, Pak. Siapapun enggak boleh dibawa. Ya, jangankan orang lain, diri sendiri enggak boleh dibawa. Kalau masih membawa diri sendiri masih syirik, Pak. Ya, masih akulah yang menghadap, akulah yang kuasa. Itu bawa diri sendiri, nggak boleh. Nah, makanya begitu masuk ke alam ma'rifat, hanya ada satu, hanya ada Allah. Termasuk dirimu sudah nggak ada. Itu kalau sudah sampai ke alam ma'rifat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu orang yang zikir hadir dalam lautan ma'rifat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terakhir ingin saya sampaikan, Naqsyabandiyah itu ada 4 amalan, Pak. Ya. Ini yang kata Abah tidak boleh dirubah. Tidak boleh ditambah, dikurangin, ya. Pertama zikir jahar. Nah, zikir dengan kalimah la ilaha illallah. Hurufnya jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangin. Ada. Maka saya bilang semalam, ya, jangan sampai berubah karena bertambah huruf. La ilaha illallah itu sudah bertambah hamzah, nggak boleh. Atau berkurang hurufnya. La loh, la loh, la loh. Nah, itu nggak boleh juga. Ya, masa zikirnya la loh, la yang sempurna, tartil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, itu satu ya. Tidak boleh juga berubah karena lai, tidak boleh juga. La-nya panjang, la ilaha illallah. Itu satu, itu zikir jahar. Ini diamalkan setiap selesai sholat fardu, minimal 165. Kalau kita dalam darurat, kesibukan, sehingga tidak sempat zikir sebanyak 165, 3 kali saja dulu. Zikir la ilaha illallah, apa yang tertinggal. Itu satu. Yang kedua, zikir khafi. Nah, kalau zikir khafi, ini terus menerus. Ya, selagi jantung berdetak, selagi napas berhembus, ya, terus menerus tak berhenti-berhenti. Nah, cuman dalam pengamalan, ya, ketika kita sudah zikir jahar, masuk ke zikir khafi, hanya sebentar. Kenapa? Mengingat waktu. Ya, mungkin ada yang ingin ke kantor, ada yang ingin sekolah, ada yang mungkin kebelet ingin ke belakang, ada yang sudah ditunggu mau tanda tangan duit, gitu. Macam-macam keperluan. Maka nggak usah lama-lama, sebentar aja. Ya, sesuai dengan ya ada tersedianya waktu. Tetapi zikirnya terus, bukan berarti berhenti zikir. Nah, mestinya nggak begitu. Semakin sibuk semakin banyak zikirnya, supaya ada energi yang timbul yang baru. Ada kekuatan batin begitu. Itu yang ketiga, khataman. Jadi sekali seminggu. Jadi bapak-bapak, apalagi sudah ada pengajian di Masjid Al Khairiyah ya, di Palembang gitu ya, mungkin sesudah subuh zikir, atau waktu pengajian misalnya ya khataman, ya, atau ditetapkan waktu lain. Kalau memang waktu pengajian nggak sempat khataman karena memang waktunya gunakan untuk khataman tam, yang kedua khataman aurat. Kalau khataman tam, kita ngamalkan khataman sesuai dengan bilangan yang ada di buku. Nah, itu lama itu, membutuhkan waktu sekitar 4 jam. Itu namanya khataman tam.
Nah, karena kita ini nggak sempat khataman tam, pakai saja khataman aurat wiridan ya. Jadi cukup 3 kali saja. Salawatnya 3 kali, qul huwallahu ahadnya 3 kali, ya. 3 kali saja. Kecuali ya latif. Nah, di sana kan ya latif, ya latif, ya latif. Tertulis di situ 16.641. Nah, ini yang tertulis. Nah, kita amalkan cukup 129 kali aja. Nah, itu 129. Itu ya latifnya. Yang lainnya mungkin ya 3 kali atau 5 kali lah gitu. Tapi kalau khataman tam itu panjang ya. Kadang-kadang mulai jam 8 malam itu selesai jam 2 malam baru selesai gitu ya. Sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu ya. Nah, itu khataman. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat manakib. Manakib itu amaliyah bulanan, sekali sebulan. Itu biasanya berkumpullah seluruh ikhwan. Kalau di sini manakibnya setiap hari Sabtu kedua, mulai jam 7.30 sampai zuhur. Ya, makanya bapak-bapak dari jauh itu ya, yang ikut menakib di Arafah itu hari Jumat. Kalau dekat-dekat itu bisa datang pada waktu pagi aja. Gitu. Kalau yang jauh, misalnya di Palembang, ada yang dari Bengkulu, bahkan ada yang dari Malaysia, begitu ya. Hari Jumat sore mereka sudah ada di sini. Ya, besok paginya menakib. Nah, ini bisa saja dibuat di tempat masing-masing yang kira-kira sudah banyak jamaahnya, adakan manakib. Manakib itu bukan seperti pengajian biasa, Pak. Ditengarai, ya dikeyakini. Pada saat manakib itu, rohaniyah guru-guru kita dalam silsilah tarekat itu, insya Allah mereka hadir bersama kita. Nah, itu makanya ketika menakib tidak boleh ada makan-makan sedang menakib itu, tidak boleh merokok, tidak boleh minum, ya ada. Kita dengarkan rentetan acara manakib. Nanti setelah selesai manakib, nah, baru makan bersama. Nah, mau minum, mau merokok, mau makan. Nah, tapi ketika sedang berjalan manakib, mulai dari pembukaan sampai kepada manqabah, bahkan sampai ceramahnya, itu kita fokus untuk mendengarkan kegiatan atau acara manakibnya. Nggak ada minum-minum, nggak ada makan-makan, nggak ada merokok, nggak boleh ya. Hadirkan hati kepada Allah, zikir dalam hati terus menerus. Sudah selesai dari tutup dengan Bani Hashim, sudah selesai manakib, nah, barulah makan bersama gitu ya. Itu rentetan manakib gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau yang sudah memungkinkan di sana silakan dilaksanakan ya. Insya Allah di Palembang itu sudah banyak ikhwan kita di sana, Pak. Ya, baik yang langsung dari Suryalaya maupun yang dari Lada Arafah begitu. Nah, nanti ke Tangga Takat itu ada Asep Saifuddin di sana, ada di Tangga Takat, ada juga di Kuang Dalam, ada juga di Banyuasin, Prabu Mulih gitu ya. Nah, di banyak ikhwan kita yang ada di Palembang sana. Nanti insya Allah satu waktu bisa ya ketemulah dengan mereka. Apalagi kalau ada menakib diundang semua. Ya, yang bisa hadir, yang dari Prabu Muli, yang di Tangga Takat, yang dari Kuang Dalam itu bisa hadir yang sesempat-sempatnya. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan redha dari Allah. Mudah-mudahan kita semua diakui oleh guru-guru kita sebagai muridnya. Dan kita semua insya Allah bisa bertemu, berkumpul dengan mereka nanti di sorga nanti. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak-bapak yang dari Palembang, ya mudah-mudahan kembali ke Palembang dalam keadaan sehat, selamat, dimudahkan segala urusan, berangkat sehat, pulang sehat. Amin Allahumma amin. Satu waktu nanti bisa lagi balik ke Arafah, ya, atau mengikuti kajian atau manakib, gitu ya. Satu waktu nanti mungkin Buya bersama anak-anak tim bisa berangkat ke sana, ke Palembang juga. Nah, terima kasih dan mari kita tutup dengan sholawat Bani Hashim. Allahumma salli ala
النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم inni astaudi'uka ma 'allamtani warduhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansani ya rabbal alamin subhanakallahumma wa هل أتى على الإنسان حين